Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang ajaib. Urapi kami semuanya Tuhan. Penuhi kami dengan pribadi-Mu, sehingga hidup kami diubahkan semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Roh Kudus, pagi hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Singkapkan firman-Mu, wahyukan diri-Mu, bahwa kami berjalan seirama, seritme dengan Kau. Semakin hari semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat datang di rumah Tuhan. Kasih minum Bapak itu biar nggak batuk-batuk. In the presence of Jehovah. Baik Bu, bagian yang terbaik dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Gak ada yang lain. Yang jadi masalahnya hati kita seringkali jauh daripada Tuhan, karena kita disibukkan dengan berbagai banyak hal yang kita pikir itu baik, tapi kita jarang sekali memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita pikir kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, padahal seringkali kita kasih sisa-sisanya untuk Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak kita terbiasa duduk di dalam hadirat Tuhan. Seringkali kita anggap Tuhan itu seperti supermarket. Kalau kita ada kebutuhan, kita baru datang. Kalau kita ada masalah, kita baru datang. Makanya manusia itu terlalu rapuh, dipenuhi dengan dirinya sendiri. Makanya Tuhan harusnya yang memerintah di dalam hidup kita sepenuhnya. Kalau Tuhan yang memerintah sepenuhnya dalam hidupmu, harusnya kita semakin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Sikap, tindakan, kelakuan, karakter kita. Kita nggak suka mengkoreksi diri kita sendiri, kita lebih suka melihat kelemahan orang lain. Dan kita anggap diri kita ini paling benar sejagat raya. Susah dikoreksi dan berasa masuk surga, merasa paling rohani. Susah ditegur, daplek ngeyelan, bencekno kelakuannya. Tetapi ketika kita belajar datang kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita kan beri hati kita dulu kan. Betul apa enggak? Hati kita ini yang kita harus dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau hati kita ini kita nggak beri sama Tuhan, hati kita ini dipenuhi dengan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Seringkali kita keras, merasa perlu dikasihani sejagat raya, merasa orang yang paling menderita, merasa orang yang butuh diperhatikan. Karena apa? Kita fokus pada diri kita sendiri. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan loh. Bukan hanya fokus untuk dirimu sendiri, tapi fokus untuk Tuhan loh. Makanya orang kalau fokus pada dirinya sendiri, ujung hidupnya biasa saja. Hanya fokus dengan perasaannya, fokus dengan kebutuhannya, fokus dengan sakit hatinya, fokus bagaimana dia dihormati dan dikasihi orang. Tapi ketika orang itu fokusnya sama Tuhan, dia pingin hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Ketemu dengan siapapun, pingin orang itu dijamah Tuhan, pingin orang yang dekat dengan kita dilawat Tuhan, bahkan hidupnya diubahkan. Untuk sampai ke sana kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap keinginan, mati terhadap cita-cita, baru bisa dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, ujungnya kita menjadi orang yang egois dan keras kepala. Di sini tidak ada, di luaran sana banyak. Di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dengerin saja. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya kan sudah cerita, saya ini anaknya penjual pisang. Makanya saya gorengin pisang supaya makan pisang, makanannya enak gitu. Saya dari kampung di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi. Hanya karena ada Tuhan, dan saya berikan diri saya ini sebagai bejana tanah liat yang dibentuk, yang diproses, akhirnya diurapi, baru jadi berkat. Ada nilai yang berbeda dalam hidup kita ketika kita ini diurapi Tuhan, disertain Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita hanya jadi orang Kristen yang biasa, yang tidak memiliki dampak apa-apa. Jadi dari tahun ke tahun hanya pusing dengan semua persoalan, semua kebutuhan, semua keinginan, semua hal-hal yang nyerimpetin hidup kita. Tanpa kita ngerti tujuan Tuhan hidup kita, akhirnya tidak punya nilai dan harga. Kita ini adalah bejana tanah liat yang harus ngalami proses. Saya sudah pernah bilang, tanah liat itu asalnya dari mana? Dari sungai, dari hutan. Ketika menjadi tanah liat, orang kalau kena tanah liat, dia jijik. Betul apa enggak? Geli, jorok. Kalau hujan-hujan, kakimu kena kotoran air, di mana, di jalan, pulang dicuci pakai sabun, detol dan lain sebagainya, takut kena kuman. Betul apa enggak? Tanah liat hanya sekedar tanah liat loh. Tapi ketika tanah liat itu dibawa, dibentuk, apa yang terjadi? Tanah liat itu menjadi barang berharga, bisa berada di mejanya para bangsawan, bisa berada di mejanya para raja-raja. Jadi barang terhormat. Amin. Contohnya ini. Ini tanpa diproses Tuhan sudah binasa. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang pinter. Saya bukan orang terhormat. Hanya saya beri waktu saya sama Tuhan. Setiap hari. Sejak saya kenal Tuhan, saya jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan tidak enak loh. Kalau dengerin pendeta ngomong, ikut Tuhan katanya enak, pasti diberkati dan lain sebagainya. Tapi realitanya seringkali jalan sama Tuhan, kita ngalami pertemuan, kita diproses, bahkan doa nggak dijawab-jawab. Betul apa enggak? Sering dibawa muter nggak jelas kadang. Karena Tuhan mau bentuk kita seperti tanah liat yang tidak berharga tadi, akhirnya dibawa ke mejanya para bangsawan. Jadi orang yang terhormat. Makanya diizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam diri kita ini, mencabut semua kejahatan yang di dalam kita. Kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain kan? Kita lebih suka ngelihat kekurangan orang lain, ngomongin A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi orang nggak suka loh dikoreksi. Berapa banyak di antara kita ketika ditegur marah? Nggak ada kan di sini? Oh terima kasih, engkau udah didik aku, nasihatin aku. Dagingmu biasanya ketika ditegur teriak, marah. Mukamu mecucu, nggak jelas, ngamuk, ngambek bahkan nggak terima. Berapa banyak orang ketika dikoreksi nggak terima dan akhirnya ngamuk. Tapi ketika menyerahkan diri kita sama Tuhan, seperti ibu itu baru percaya Tuhan, dia kenal Tuhan, memberi hatinya sama Tuhan, dia sedang diremukkan, diproses, dibentuk menjadi bejana yang mulia untuk tujuan yang mulia. Kalau tanah liat dibentuk sebagai gerabah, tidak terlalu bernilai. Tapi ketika tanah liat itu dibentuk menjadi keramik hiasan, jadi piring yang mahal, bahkan ada ukirannya emas, dia bisa dipakai para bangsawan. Berada di istana. Betul apa enggak? Betul. Ketika dibentuk, dibakar, itu sakit, tidak enak. Keramik dengan gerabah beda loh. Ketika jadi keramik yang mahal, akhirnya jadi bahan yang mahal, pasti dipakai untuk tujuan yang mahal. Ketika hidup kita memberi diri sama Tuhan, semakin kita memberi diri, mati terhadap cita-cita kita, mati terhadap ego, mati terhadap keinginan, mati terhadap hawa nafsu, pingin marah, pingin ngamuk, pingin kesel. Makanya ikut Tuhan itu tidak enak, karena kita harus menyangkalin diri kita, matikan hawa nafsu kita. Tak enak sama sekali.
Daging sering kali jerit. Tapi ketika kita menyerah sama Tuhan, apa yang terjadi? Powerful. Di Roma pasal yang ke-9 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kalau kita mau beri diri kita sepenuhnya sama Tuhan hari ini, Tuhan masih mau pakai bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Tuhan ketika pakai tidak kenal usia. Ketika kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan baru mau pakai. Tapi kalau kita penuh dengan ego, jangan pernah dipakai Tuhan. Justru jadi batu sandukan. Memberi diri seperti bejana yang kosong, memiliki kerinduan dan kelaparan seperti bapak-bapak, ibu-ibu hari ini memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Kau pingin Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu di sisa umur yang ada. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya lebih powerful. Amin. Saya komitmen dengan istri saya tidak pingin apa-apa lagi. Kami pingin hanya nyenengin hati Tuhan. Ini istri saya di depan. Kami hanya pingin menghabiskan waktu nyenengin hati Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jadi berkat bagi banyak orang. Untuk sampai ke sana kita berdua harus mati terhadap banyak hal yang menyenangkan di dalam diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkau sudah banyak dengar firman, engkau sudah banyak dengar khotbah, sudah dengar banyak pengajaran. Harusnya perjalanan hidupmu semakin hari semakin powerful, semakin jadi berkat, semakin diurapi, semakin powerful. Anak cucumu akan melihat bahwa opa dan omanya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi contoh, jadi berkat, bahwa memberi teladan karena orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Bagian yang terbaik adalah memberi hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita sering beri persembahan nggak seberapa kan? Kita mau nabur nggak seberapa kok uang kita. Uang berkat juga datangnya dari Tuhan kan? Tuhan juga nggak tertarik dengan pemberian kita, wong itu asalnya dari Dia kok. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan hati yang mau diproses, hati yang mau dibentuk. Seperti tanah liat tadi di tangannya tukang periuk, tangannya penjunan dibentuk. Tidak mungkin tanah liat itu akan teriak, aku nggak mau, nyerah penuh. Tuhan mau hati kita lebih dari apapun juga. Kalau diizinkan kejadian yang tidak enak dalam hidup kita, enjoy. Artinya Tuhan sedang tarik kita pada pusat kehendaknya. Silent HP-nya dulu. Bapak Ibu, hati kita ini bisa nyembah kepada Tuhan sepenuhnya kalau kita mau beri sepenuhnya sama Tuhan. Kita tidak mungkin bisa memuji pasangan orang lain kan. Yang kita puji adalah pasangan hidup kita. Kenapa? Karena kita mencintai pasangan kita. Tidak mungkin ada orang di pinggir jalan di lampu merah terus dipuji, dikagumi. Tidak mungkin kan ibu-ibu ini. Kalau kamu seperti itu, ada yang salah dengan hidupmu. Ini yang masih punya pasangan, kau harus puji pasanganmu loh. Kalau engkau nggak pernah puji pasanganmu, mana mungkin kita bisa puji Tuhan yang tidak kelihatan. Apalagi bapak-bapak ini. Ini orang-orang yang hebat ini, punya pengalaman hidup yang luar biasa, perjalanan hidup yang luar biasa ini. Pak, aku tua Pak. Aku udah nggak bisa, aku bukan ABG lagi. Justru dari mulut kita, ketika keluar kata pujian dengan pasangan kita, karena kebutuhan semua orang kan pengen dihargain, dipuji, dihormatin, diakuin kan? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ibu-ibu pun juga pingin dihormatin, diwongkin, kata orang Jawa pingin diwongke kan? Ditempatkan dalam posisi yang tepat kan? Kalau kita sama yang kelihatan saja tidak bisa menghormatin, nggak bisa memberi pujian, ngomong yang baik, Bapak Ibu bisa nggak ngomong sama Tuhan terus bilang I love you? Hah? Cintamu palsu loh.
Kalau sama pasanganmu kamu tidak pernah bilang cinta, I love you, aku sayang sama kamu, terima kasih sudah jadi suami yang baik, terima kasih sudah jadi istri yang baik. Terus datang ke gereja nyembah Tuhan, I love you, Tuhan kau baik, aku cinta engkau. Padahal yang kelihatan, yang nemenin kamu, yang nyiapin makan, yang nemenin perjalanan hidup kamu gak pernah puji. Tuhan bilang, kamu ini karepmu ya opo iki, kata orang Surabaya. Sadar diri, bertobat, belajar memberi yang terbaik buat orang di sekitar hidupmu. Baru ketika engkau datang sama Tuhan, kamu bisa nyembah Tuhan. Bahkan sebaliknya, orang yang semakin mencintai Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya, karena hidupnya diubahkan. Amin. Dibentuk, diproses, jalan terus sama Tuhan. Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, tujuannya mencabut semua yang tidak berkenan di dalam diri kita ini. Kadang kita sering merasa paling benar sendiri dan merasa paling berkenan sendiri kan. Apalagi merasa tahu ayat firman Tuhan, pakai ayat firman Tuhan untuk nyerang orang lain kan. Gak ada kan di sini. Kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Bapak Ibu, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, Tuhan akan semakin bawa kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Caranya Tuhan membentuk kita menjadi serupa segambar dengan Dia, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya melalui proses kejadian yang tidak enak yang kita alami. Katakan amin. Suka tidak suka ini akan kita alami loh. Tujuannya Tuhan mau tarik kita pada pusat kehendaknya. Ada dua reaksi. Kita bisa marah, nggak terima, cari kambing hitam, merasa paling benar, ngamuk, teriak-teriak histeris, atau kita diam. Tuhan, engkau mau apa dari kejadian ini? Engkau punya apa yang engkau mau berikan kepadaku? Karena dari setiap kejadian Tuhan punya maksud, tujuan untuk mendatangkan kebaikan buat kita kok. Amin. Semua kejadian yang tidak enak terjadi dalam diri kita, tujuannya membuat yang di dalam kita ditarik pada pusat kehendaknya. Semakin kita memberi diri tanpa protes, tanpa komplain, semakin Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan semakin urapi kita. Siapa yang pingin dipakai Tuhan waktu berdoa untuk orang sakit itu ngalami kesembuhan? Pingin nggak semuanya? Pingin. Waktu ada orang lumpuh, dalam nama Yesus jalan. Waktu Bapak Ibu berdoa seperti itu, pingin nggak? Semua orang pingin dipakai Tuhan, tapi tidak semua orang mau ngikutin proses jalan yang Tuhan mau. Urapan itu mahal harganya. Harus mati terhadap diri sendiri. Makanya tadi kan tanah liat itu tidak bakalan teriak berontak kepada tukang pembentuknya. Tapi kita seringkali teriak ketika dibentuk Tuhan kan. Aku nggak mau, aku nggak suka, aku nggak seneng yang kayak begini. Tahu kenapa? Waktu kapan Bapak Ibu nggak mau dibentuk, berontak? Ketika reaksi dalam hatimu itu komplain, itu bersungut-sungut, waktu engkau menggerutu, waktu engkau mempertanyakan Tuhan. Nggak pernah kan kalian? Kalian orang yang nurut semuanya kelihatannya. Waktu kita dibentuk Tuhan, kita coba cari pembenaran diri. Waktu kita coba cari kambing hitam, sebenarnya kita teriak sama Tuhan, jangan. Dan engkau ingin dipakai Tuhan seperti itu, tidak bakalan bisa. Serahin sepenuhnya sama Tuhan. Ini hati ini lo harus serahin sama Tuhan. Nanti ada orang di sekitarmu akan melihat, bener lo bapak ini berubah, bener lo ibu ini mulai berubah, bener lo kelakuannya benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau sampai hari ini masih ada orang komplain di sekitar hidupmu karena ngelihat kelakuanmu yang buruk, artinya engkau harus bertobat dan berubah. Amin. Amin. Yang ngomongin ini tetap sedang diproses Tuhan.
seringkali teriak, seringkali rasanya nggak kuat. Tapi karena kita harus nurut, pingin dipakai untuk bejana yang mulia, jalan terus sama Tuhan. Tuhan tetap berikan kemampuan kok. Bapak Ibu, ini namanya sekolah Roh Kudus, sekolah kehidupan, sekolah padang gurun. Yang suka tidak suka Bapak Ibu akan alami. Karena kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang nggak kita sukai, orang-orang yang menyebalkan kadang. Kitab Amsal katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Caranya membentuk hidup kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, menjadi bejana tanah liat yang mulia tadi, lewat selalu orang-orang di sekitar hidup kita yang bersinggungan dengan kita. Karena tidak semua orang sejalan dengan pikiran kita, dan kita tidak bisa juga menyenangkan semua orang. Selalu ada saja orang-orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita. Kalau engkau ketemu orang seperti itu, bilang sama Tuhan, bagus Tuhan, engkau mau pertajam aku. Amin. Kok lemes? Amin. Kalau ketemu orang yang model kayak begitu, artinya Tuhan sedang bawa kamu mengalami sesuatu yang ilahi, semakin powerful nanti. Yakin kita akan teriak, Tuhan, kok ada loh model kayak begini Tuhan. Dan seringkali memang dikirim orang model kayak begitu. Pernah ketemu kan Pak? Oh, pernah ketemu orang yang modelnya belin terus kan? Bagus, udah diem aja, enjoy aja hadepin kayak begitu. Kita nggak perlu bereaksi ngadepin orang seperti itu. Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Kita ikut bodoh, tenang aja. Kalau kita ketemu orang yang ngeyel, ngotot, karpe dewe, beneri dewe, buat apa kita berdebat? Toh kita nggak ingin menunjukkan kemenangan. Diam. Koreksi hati, Tuhan, kenapa engkau pertemukan aku dengan manusia model seperti ini? Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Pasti engkau punya tujuan nilai dalam hidupku, untuk engkau pakai aku menjadi orang yang lebih powerful. Amin. Kita itu butuh kekuatan Tuhan. Nah, ketika kita nempel sama Tuhan, kita perlu memberi diri sama Tuhan. Kenapa kok kita harus nyembah Tuhan? Kenapa kok kita harus terhubung dengan Tuhan? Kenapa kok kita harus berdoa? Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita ini tanpa Tuhan, dan ketika kita jauh dengan Tuhan, kita ini menjadi orang yang kedagingan. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan, terhubung, hati kita ini terkonek dengan Tuhan. Ketika hati kita terkonek dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, kita semakin mudah dibentuk, makin mudah diproses, dan makin mudah diurapin Tuhan. Tapi kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita akan cenderung menjadi orang yang penuh kedagingan, penuh ego, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keinginan. Dan kita akan babak belur jadi bulan-bulannya setan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu memberi diri sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Coba luangkan waktu lebih banyak bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan, sisa umurku yang ada ini, atau perjalanan yang pernah aku lewati ini, sebenarnya aku sudah melalui sesuai dengan ketetapan-Mu apa tidak? Tuhan, aku ingin habiskan seluruh hidupku ini untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak akan bisa jadi berkat sama orang lain kalau kita nggak terhubung dengan sumber berkat itu. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Betul apa enggak? Kita harus terhubung dengan berkat, sumbernya berkat. Baru kita terima berkat, baru kita bisa jadi berkat buat orang lain. Saya bisa kasih makan pisang goreng karena saya beli pisang, saya goreng, saya sajikan buat Bapak Ibu. Kalau saya nggak beli pisang, saya nggak bisa kasih pisang goreng. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Kita harus miliki dulu, baru kita bisa beri buat orang lain. Kita tidak bisa jadi berkat buat orang lain kalau kita nggak terhubung dengan sumber berkat dan diberkati Tuhan. Amin. Orang Kristen hidupnya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Makanya perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Pak, itu orang luaran sana, orang dunia juga bisa berhasil. Lihat keberhasilannya orang dunia, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, melakukan apapun juga namanya,
yang dipercayakan Tuhan kita kerjakan dengan tanggung jawab. Dari situ nama Tuhan dipermuliakan. Orang dunia bisa mengerjakan segala sesuatu, belum tentu nama Tuhan dipermuliakan loh. Kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita terhubung dengan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bisa meninggalkan jejak ilahi, warisan ilahi buat anak dan cucu kita. Amin. Diberkati apa enggak ini? Yang diberkati batuk dulu. Gitu. Sekarang kita mau beri hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Karena kekristenan yang sejati adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kristen yang sejati itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan, kita ngikutin kehendaknya, kita jalan bersama Tuhan. Baru hidup kita ini semakin memberi dampak, diubahkan, terus diubahkan. Dan tujuan akhir kita akan memerintah bersama Kristus, tinggal bersama Kristus. Ketika kita diubahkan, baru orang bisa melihat karakter Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau orang belum melihat karakter Yesus yang manifestasi dalam kehidupan kita, kita perlu diremukkan, kita perlu diproses, kita perlu dibentuk. Jalan terus sama Tuhan. Amin. Kita mau beri hati kita sepenuhnya sama Tuhan hari ini. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Roh Kudus, kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Berkatin setiap orang di tempat ini, bahwa mereka mengalami proses, bahwa mereka mengalami peninggian, bahwa mereka mengalami sesuatu yang ilahi. Proteksi, jagain dan lindungi. Apa saja dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan yang saya mau berdoa. Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu setiap orang dalam ruangan ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Fokus sama Tuhan. Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus, lawat dalam nama Yesus.
Rabakaya namase. Sini miniana namore. Jamah Roh Kudus, kerjakan sesuatu yang ilahi. Roh Kudus berembus dengan kuasa-Mu. Sekarang lawat Tuhan, penuhi Tuhan orang-orang dalam ruangan ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkat-Mu berkelimpahan. Proteksi, jagain, lindungi. Anugerah-Mu melimpah-limpah. Dalam nama Yesus. 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 Kekuatan-Mu mengalir dalam nama. Berkati ibu ini dalam nama. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Go. Jesus. Berdoa pengurapan itu turun mengalir sekarang. Penuhi, 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 penuhi. Jesus, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Lawat dia dengan hadirat. Lawat dia dengan hadirat. Berkati Bapak ini kekuatan, proteksi, penjagaan, anugerah, kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Jesus name. Sekarang pengurapan itu mengalir. Penuhi. Penuhi. Go. Jesus name. Tuhan berkati Bapak. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Jesus name. Jesus name. Tuhan berkati. Berkati semua yang hadir dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Diurapin Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Buka tanganmu dua-dua dan bawa pulang berkat ini. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, Roh Kudus menyertai hidupmu. Dia menuntun setiap langkahmu. Berjalan naik. Dipromosi, diberkati, diurapi. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna. Anak cucumu diberkati. Pasangan hidupmu diberkati. Apa saja yang dikerjakan tanganmu diberkati. Kasih setia Allah Bapa melimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Bawa pulang berkat ini. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan. God bless you.